Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Titans, bertemu lagi dengan saya Raska dan rekan saya Aida. Nah, kita lagi di mana ya, Da? Nah, kita tuh lagi ada di Puskesmas Balai Permai. Dan jadwal kita hari ini tuh adalah wawancara dengan salah satu tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas ini. Oh, kalau gitu langsung saja kita mendengarkan wawancara yang akan dibawakan oleh Kak Aida dan Kak C. Ya udah yuk, langsung kita lihat. Check it out. Jadi, adik-adik peserta didik baru SMP Negeri 43 Batam, di sini kita akan nanya-nanya sedikit mengenai pola hidup bersih dan sehat bersama dengan Kak Ince. Jadi, Kak, di sini kami menanya sih, apa sih sebenarnya itu pola hidup bersih dan sehat? Jadi di sini pola hidup bersih dan sehat mungkin kita fokuskan untuk yang di sekolah ya. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu adalah beberapa perilaku yang dipraktikkan oleh baik anak didik, baik guru ataupun karyawan sekolah yang bisa mendukung kesehatan dari murid tersebut, bisa meningkatkan kesehatannya, bisa menjauhkannya dari penyakit dan bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, jadi itu adik-adik pengertian dari pola hidup bersih dan sehat. Dan untuk manfaat yang bisa kita dapatkan dari pola hidup bersih dan sehat itu apa aja sih, Kak? Manfaat. Jadi kalau kita udah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, itu otomatis kesehatan kita lebih terjamin. Kesehatan lingkungan sekolah juga. Jadi kalau lingkungan sekolah kita udah sehat, itu otomatis kesehatan individu dari murid-muridnya, guru dan karyawan sekolah itu juga bisa menjadi lebih sehat, bisa menjadi lebih produktif dan lebih semangat dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Oh, berarti pola hidup bersih dan sehat itu memang banyak sekali manfaatnya baik untuk diri sendiri maupun orang lainnya, Kak. Dan untuk perilaku yang bisa kita terapkan bagi para pelajar khususnya. Perilaku ya. Jadi Iya. sebenarnya pola hidup bersih dan sehat itu banyak sekali kegiatannya. Jadi yang pertama kalau untuk di sekolah itu yang pertama kegiatan apa perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa dilaksanakan. Yang pertama itu seperti mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Apalagi di zaman seperti sekarang pandemi Covid, jadi hal itu adalah hal yang paling utama. Mungkin sebelumnya untuk mencuci tangan menggunakan sabun itu dianggap sepele, tapi setelah kita berada di pandemi Covid seperti saat ini, baru banyak orang menyadari bahwa ternyata mencuci tangan dengan menggunakan sabun itu adalah hal yang paling penting. Hal yang paling penting dalam mencegah penyakit, karena penularan penyakit itu yang paling banyak berasal dari tangan. Jadi yang paling penting yang pertama kita bisa seperti itu. Jadi di sekolah juga sebaiknya menyediakan wastafel untuk murid-murid bisa mencuci tangan menggunakan sabun. Wastafelnya jangan wastafel aja, jadi disediakan juga sabun untuk mencuci tangannya. Lalu yang selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kalau untuk membuang sampah pada tempatnya, adik-adik udah pada tahu, udah pada terbiasa dari kecil pasti udah diajarkan untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Terus selanjutnya itu membeli atau memakan jajanan sehat. Kalau baiknya bisa bawa bekal dari rumah, bisa bawa bekal sendiri, jadi kesehatannya, kebersihannya itu lebih terjamin. Tapi ada orang tua yang belum sempat untuk membuatkan bekal untuk anak-anaknya. Jadi kalau misalnya kita jajan di kantin sekolah, itu seharusnya murid-murid juga bisa memilih mana jajanan yang sehat, yang nggak pakai pewarna, yang tidak menggunakan pengawet. Jadi murid-murid kalau untuk udah SMP itu seharusnya bisa membedakan mana makanan yang bisa untuk meningkatkan gizi mereka dan mana yang nanti malah menyebabkan penyakit yang gak baik untuk kesehatan. Jadi udah 3 ya, udah 3. Selanjutnya yang paling penting juga itu adalah memberantas jentik nyamuk. Jadi yang seperti kita ketahui juga biasanya di sekolah kadang lupa untuk membersihkan jentik nyamuk ini. Kadang ada vas-vas bunga, banyak jentik nyamuknya, atau toilet yang tidak dibersihkan. Jadi sebenarnya jentik nyamuk ini harus diperiksa rutin. Jadi seharusnya sekolah itu mempunyai tim jumantik cilik. Jumantik cilik itu berarti juru untuk memperlihatkan, untuk melihat jentik-jentik nyamuk ini di mana titik-titiknya yang biasanya banyak terdapat jentik nyamuk. Jadi kita bisa melihat dan bisa dibersihkan.
Kalau misalnya tidak dibersihkan, nanti jentik nyamuk berkembang jadi nyamuk. Itulah akhirnya terkadang banyak anak-anak sekolah yang kena penyakit seperti DBD. Ternyata setelah dicek ke rumahnya, di rumahnya nggak ada jentik nyamuk, nggak ada gantungan, setelah dicek nggak ada jentik nyamuk juga. Ternyata dapatnya di sekolah. Makanya sekolah juga harus memprioritaskan hal tersebut agar lingkungannya terjamin bebas nyamuk, jadi murid-muridnya juga terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, salah satunya DBD. Kalau untuk tim Jumantik Cilik itu biasanya puskesmas dari sini bisa bekerja sama tidak dengan peserta didik yang tergabung dalam Jumantik Cilik? Bisa, nanti itu kerjasamanya dengan tim Kesbin Puskesmas. Jadi nanti kalau misalnya sekolah ingin membentuk tim untuk Jumantik Cilik, itu nanti tinggal kirim suratnya ke puskesmas untuk bekerja sama. Jadi nanti puskesmas bisa mengadakan pelatihan untuk tim yang udah dibentuk tersebut, sehingga ada tim Jumantik yang nanti juga sebenarnya dalam prosesnya juga ada laporannya ke puskesmas. Jadi timnya nanti berjalan dengan baik atau tidak nanti dipantau oleh tim Kesbin Puskesmas. Oh gitu. Jadi adik-adik, banyak sekali perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat pandemi COVID-19 ini yang telah melanda Indonesia khususnya. Dan pasti dari perilaku itu ada akibat yang didapatkan, baik negatif maupun positifnya. Kalau untuk akibat dari negatif, jika kita tidak menerapkan PHBS itu apa ya Kak? Akibat negatif ya seperti kita akan lebih gampang tertular penyakit. Kalau kita tidak menerapkan PHBS itu otomatis kita lebih gampang tertular penyakit. Atau misalnya kalau lingkungan kita tidak bersih, otomatis warga dari sekolahnya, baik muridnya, gurunya, karyawan sekolah juga nggak produktif jadinya. Jadi itu dampak negatifnya kalau tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini. Kalau dampak positifnya sudah jelas tadi sudah dikatakan banyak manfaatnya. Dan sebenarnya pola hidup bersih dan sehat itu suatu keharusan agar murid-murid bisa lebih produktif nantinya, sehat, tidak sakit-sakitan, dan bisa meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, jadi itu adalah akibat negatif maupun positif yang kita dapatkan dari PHBS. Adik-adik harus terapkan juga loh di rumah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau untuk saran maupun pesan yang kakak mau sampaikan buat adik-adik peserta didik baru kita, ada nggak kak? Saran atau pesan mungkin kalau untuk pola hidup bersih dan sehat tadi udah tahu semuanya bahwa pola hidup bersih dan sehat itu harus dilaksanakan. Mungkin yang akan disampaikan nanti adalah terkait kita akan memulai pembelajaran di era new normal pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk adik-adik yang udah mulai sekolah, jadi kita harus tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini. Ini dasar untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, terutama mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi kalau misalnya nanti kita udah mulai sekolah lagi, mulai beraktivitas lagi, adik-adik jangan lupa tetap menggunakan sabun mencuci tangannya, atau kalau misalnya tidak sempat atau tidak bisa, wastafelnya tidak cukup, bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi hand sanitizernya itu bisa dibawa atau sekolah juga seharusnya menempatkannya di beberapa titik di sekolah. Lalu selanjutnya itu kalau untuk penerapan new normal, murid-murid atau adik-adik, semua warga sekolah pokoknya itu harus menggunakan masker. Jadi menggunakan masker itu adalah hal yang paling penting sekarang ini. Menggunakan masker harus dengan benar, harus dengan baik dan benar. Masker tidak hanya untuk menutup mulut aja, tapi memang menutup dari bagian hidung sampai ke sini itu harus ditutup. Selanjutnya itu untuk jaga jarak. Kalau misalnya nanti proses pembelajaran sudah dimulai, itu sebaiknya murid dan guru itu menjaga jarak lebih kurang itu 1,5 meter. Selanjutnya dari pihak sekolah, kalau ingin memulai aktivitas pembelajaran, saran dari pihak puskesmas sebelum memulai di pintu gerbang itu harus dilakukan pengecekan suhu. Pengecekan suhu, jadi di screening juga apa ada batuk, apa ada pilek atau sakit tenggorokan. Kalau misalnya nanti saat pengecekan suhu ternyata suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, itu seharusnya muridnya dipulangkan saja, disuruh istirahat dan melapor ke
puskesmas terdekat. Jadi sebenarnya pola hidup bersih dan sehat ini sangat berkaitan dengan pandemi COVID yang kita hadapi saat sekarang ini. Nah, wah, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan di sini, mulai dari perilaku yang bisa diterapkan, terus akibat-akibatnya. Terima kasih banyak Kak telah memberikan materi untuk adik-adik peserta didik baru. Terima kasih juga kepada pihak Puskesmas yang telah menerima kami untuk mewawancarai Kakak. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan adik-adik jangan lupa menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Sekian dari kami, terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu adalah wawancara singkat kita bersama dengan Kak Ice. Semoga bermanfaat bagi adik-adik peserta didik semua, dan jangan lupa menjawab pertanyaan di bawah ini. Baiklah, sekian dari saya dan Aida. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.